Oke, halo semuanya. Selamat malam. Sorry ini agak ngaret ya. Telat 1 menit. Kedengeran nggak suara saya? Halo, tes. Aman ya? Oke, good. Wait. Oke, kita mulai. Oke, udah kelihatan belum slide-nya? Tampilannya maksudnya. Oke, ya. Oke, kita mulai. Ini sebenarnya sebenarnya ini tuh pengen saya bahas udah sejak 1 bulan yang lalu gitu kan. Cuma apa namanya, karena 1 bulan yang lalu itu saya kena COVID, Omicron ya, jadi nggak sempat, sempatnya sekarang. Oke, soalnya sebenarnya ada 12 dan ini sangat-sangat basic banget ya. Ntar kalau misalnya ada lain waktu kita bakalan apa namanya, ngebahas yang tipenya hitungan ya, calculating. Ini tuh masih tergolong ke dalam LOTS atau MOTS gitu ya, lots or mods gitu. Ini masih termasuk gampang banget malah ya. Jadi untuk apa ya namanya, untuk mengingatkan kalian bahwa sebenarnya jangan pernah dilupain teori, karena ekonomi itu nggak jauh dari yang namanya teori. Oke, kita apa namanya, kita mulai ya. Untuk soal nomor 1, Andi merupakan seorang siswa SMA yang terbiasa pergi dan pulang sekolah menggunakan sepeda motor. Ketika memasuki dunia perkuliahan, ia terpaksa menggunakan KRL karena belum memiliki SIM. Bagi Andi, KRL tergolong barang. Oke, bisa dijawab di kolom komentar. Oke, jawabannya apa? Ini apa nih? D. Oke, good. Oke, D. Oke, pada jawab D ya. Kenapa D? Coba saya mau tanya sama siapa ya? Siapa aja deh. Coba, kenapa D? Kenapa jawabannya D? Kenapa substitusi? Kenapa enggak komplementer? Kenapa? Oke, good. Ya, benar ya. Karena dia belum memiliki SIM, maka ia terpaksa menggunakan KRL. Jadi otomatis sepeda motornya digantikan oleh si KRL. Pada itu, KRL bagi si Andi itu tergolong barang substitusi. Kita bold. Oke, next question. Oke, ke question number 2, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengatur uang yang beredar. Sebab kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan pajak. Nah, kira-kira apa nih jawabannya nih? A, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Yang B, tidak memiliki hubungan sebab akibat. B. B atau D nih? Ayo. Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Atas salah
Bahwa bener nggak? Oke, good. Oke. Jadi jawabannya D. D. Moneter bukankah dilakukan oleh BI? Oke. Oke, good. Yang jawabannya D ya. Good banget. Karena ini ada kata-kata pemerintah. Ini kejebak nih. Sedangkan kebijakan moneter itu apa namanya dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Ini ada kata-kata pemerintah. Ini jangan sampai harus teliti lagi ya guys. Kenapa? Ada pertanyaan nggak? Mungkin Kak, kenapa Kak kok BI tidak tergolong pemerintah? Ya, berdasarkan undang-undangnya, Bank Indonesia adalah badan independen yang mengurusi kebijakan moneter dan sistem pembayaran di negara Indonesia. Jadi pemerintah dengan BI itu terpisah ya guys. Pemerintahnya nggak kebaca. Oke, ini baik-baik ya. Ini harus diteliti lagi, oke? Jawabannya. Oke, harus teliti lagi ya guys. Oke. Question number 3. Nomor 3. Memasuki bulan Ramadan, harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar 22% dan diikuti oleh penurunan permintaan sebesar 25%. Hal ini menandakan bahwa permintaan terhadap daging ayam tergolong dalam elastisitas. Ini ya, lupa ya ABCD-nya ya. Itu ada elastisitas, elastisitas elastis, inelastis, elastis sempurna atau apa? Elastis, udah elastis. Oke, good. Elastis aja. Oke, good. Ya. Gampangnya gini. Kalau kita hitung-hitungan ya, 25% dibagi 20, kita apa ya? Jadi rumusnya itu 25% dibagi dengan 22%. Hasilnya sekitar 1,1183 berapa gitu. Ya. Jadi, kalau yang elastisitasnya lebih dari 1, maka itu jawabannya adalah elastis. Itu cara susahnya. Tapi kalau cara gampangnya, daging ayam, sebold, itu tergolong ke dalam sumber bahan pangan ya, bahan pokok. Dan kalau misalnya bahan pokok itu biasanya pada umumnya tergolong ke dalam elastis. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita beli daging ayam nih ya, daging sapi gitu kan, terus naik, ya kan? Orang tuh rata-rata mencari penggantinya. Kalau misalnya daging ayamnya naik, maka orang cenderung membeli daging ikan. Kalau misalnya daging sapi naik, orang cenderung membeli daging ayam. Jadi ini termasuk ke dalam ini ya, elastis. Oke, ada yang nanya, bahan pokok bukan elastis Kak? Bukan inelastis Kak. Oke, jadi gini, bahan pokok itu terbagi menjadi dua ya sebenarnya. Kalau saya belajar di ekonomi, ya bahan pokok itu ada dua. Jadi ada bahan pokok yang termasuk mewah dan bahan pokok yang termasuk biasa. Jadi kalau misalnya daging ayam itu termasuk yang mewah. Dan kalau misalnya yang inelastis itu biasanya bahan-bahan pokok yang seperti beras, telur, dan lain sebagainya macam. Menjawab nggak Raihana? Hai. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya. Kalau misalnya saya kurang jelas atau terlalu cepat, itu ngomong aja. Tenang aja. Langsung aja on mic gitu kan. Kak, kecepatan Kak. Cepet-cepet amat gitu ya. Langsung aja. Jangan takut. Oke.
Ini jawabannya artis. Oke, nomor 4. Pergeseran suatu kurva permintaan suatu barang disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Sebab naik turunnya jumlah barang yang diminta bergantung pada harga barang itu sendiri. Nomor 4, jawabannya apa? Salah, benar. Pernyataan benar, alasan salah ya, Fel ya. Yang Fel. Oke, D. Oke, tunggu ya sekitar 1 menit lagi. Kelamaan 30 detik, 30 detik. Ada lagi jawaban? Oke, D. Oke, good. Oke, benar ya. Jawabannya adalah yang D. Pergeseran suatu kurva permintaan disebabkan perubahan harga barang itu sendiri. Nah, di sini di pernyataan ini itu kenapa salah? Kenapa salah? Ada yang bisa jawab kan? Kenapa pernyataannya salah? Oke, good. Gila, keren. Oke, thank you buat Mel, Velita, Bila, Farhan, Tasya ya. Good. Bagus. Gitu ya. Ini pergeseran, ini yang salah. Ini yang bikin salah. Harusnya adalah pergerakan. Jadi jawabannya adalah D ya, guys. Oke. Nomor 5. Sumbu kurva vertikal dan horizontal pada kurva indifferent menunjukkan, ini gampang nih. Udah belajar kan ya teori ordinal kardinal? Oke. Oke ya. Untuk yang nomor 5 itu jawabannya adalah C ya, jumlah barang dan jumlah barang X dan jumlah barang Y. Kenapa? Karena kurva indifferent itu menunjukkan tingkat kepuasan, utilitas terhadap barang X dan barang Y. Nah, jadi kalau misalnya misalnya ada barang, saya gambar ya. Wait. Saya stop share. Saya gambar dulu. Semoga bisa. Where is my paint? Picture paint. And then okay, this is the paint. We looks. Sebentar ya guys, kita buka paint-nya.
share screen. Oke, this is ini kita gambar apa namanya kurva indifferent dengan budget line. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kurva indifferent, line and then good. Oke, ini adalah barang X ya. Anggaplah misal barang X itu adalah makanan ya, ketoprak misalnya. Dan Y ini misalnya adalah soto. Kalau misalnya kita mengkonsumsi ketoprak sebesar 2 porsi, lagi sini ya. Terus kita bakalan mengkonsumsi lagi itu adalah ulang-ulang. Kalau misalnya kita mengkonsumsi ketoprak di sini, oke. Dan di sini adalah soto. Oke. Anggaplah masing-masing 2, ini 2, ini 2. Maka kurva indifferent bisa melengkung dong. Oke, dislike ya. Nah, jadi kurva indifferent ini seperti ini ya guys. Gak apa-apa kan, sudah lebih. Oke. Nah, nah, kenapa sih Kak? Boleh nggak sih Kak? Kalau misalnya kita mengkonsumsi di sini adalah 2, nggak bisa dong. Kalau misalnya kita di sini kita mengkonsumsi sebesar 2, dan di sini juga 2, di sini juga 2, di sini juga 2. Boleh. Kalau misalnya kita mengkonsumsi tambahan lagi satu barang, anggaplah di sini, yes, maka barang yang lain itu juga harus dikurangi. Yes. Miring dong, nggak apa-apa. Itu ya guys. Udah dapet kan ya materi teori kardinal dan ordinal? Udah kan? Oke, good. Jadi gini ya guys, barang. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita next. Number 6. Perusahaan dalam persaingan sempurna tidak dapat menentukan harga. Sebab dalam persaingan sempurna, jumlah barang sangat banyak dan tergolong, Mbak. Dan barang yang dihasilkan tergolong heterogen. Betul atau salah? Kak, belum ganti, Kak. Iya, maaf. Aduh, jadi malu. Oke, nah udah kan? Oke, jawabannya C. Oke, kita lihat dulu. C. Oke, Farhan, Stephanie. Okay, good. Yes, the answer is C.
Ya, jawabannya adalah C. Tulis dulu. Kenapa C? Saya mau tahu. Saya mau tanya. Kenapa C? Kenapa C? Kemudian Lestaker bukan itu. Yes, good. Oke, betul ya. Karena ini harusnya adalah homogen, not heterogen. Oke, jadi ini benar, ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C ya guys. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebentar, I'm scrolling. Bentar, maaf. Ini ada yang nanya. Kalau seandainya karena faktor-faktor ceteris paribus itu apa? Pergeseran atau pergerakan atau apa? Oke. Ini pertanyaan yang nomor berapa ya? Sorry, ini nggak kebaca. Dari username-nya titik dot. Halo? Yang merasa username-nya dot dan menanyakan kalau seandainya karena faktor-faktor tadi. Ya udah, nanti aja ya guys, itu di akhir. Oke, nomor 7. PDB atau GDP adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh ayo, teliti guys. Ini agak apa ya? Terlalu banyak kata-katanya nih, penduduk, negara, gitu kan. Teliti guys. Velita kayaknya kesel banget nih sama saya ini. C-nya sampai 4. Oke, gue bener ya. Jawabannya adalah yang C. Penduduk negara asing dengan penduduk negara sendiri pada suatu negara. Kalau misalnya yang A, penduduk negara asing dalam negeri itu kurang pas. Karena nggak cuma penduduk negara asing aja, nggak cuma WNA aja, tapi WNI juga dihitung ke dalam PDB. Oke? Oke, yang ya nomor 7 ada pertanyaan nggak? Aman ya? Masih it's apa ya? Ini tuh terlalu mudah. Ya kan? Terlalu mudah kan? Ini masih lots, eventually mods gitu kan. Ya. Saya harap kalian bisa. Ya. Oke, number 8. Konsep inflasi pada umumnya adalah apa nih guys? C, cinta, anjay. Oke, Tasya C, Rehana C, Ai C, right, Bila C. Oke, Stephanie C, Nabila crush. Oh, oke, right. Crush. Oke, saya tutup dan jawabannya adalah the answer is C. C ya guys. Crush. Nah, kenaikan harga-harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Kenapa enggak yang D? Kenaikan suatu harga satu jenis barang secara terus-menerus. Kenapa bukan yang D? Kan sama-sama naik barangnya.
soalnya di jawaban. Oke, good ya. Oke, bener ya. Karena apa namanya? Kalau inflasi itu secara menyeluruh, nggak cuma satu barang aja. Kayak misalnya di Indonesia. Kalau misalnya harga BBM naik, cabai naik, bahan-bahan pokok naik, terus ya lagi apa namanya? Biaya akomodasi juga naik, gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma satu jenis barang, itu tidak tergolong ke dalam inflasi. Oke? Kalau ada pertanyaan langsung on mic, langsung ngomong ya, karena saya jarang buka chat. Oke, right. Barang X number 9, barang X memiliki elastisitas silang negatif dengan barang Y. Hal ini menunjukkan kedua barang bersifat, kalau elastisitas silangnya negatif, itu termasuk barang apa, guys? Oke, D komplementer. Oke, Desma D, Stephanie D, Felita D, Fadio D, Farhan D, Rayhan D. Oke, good ya. Komplementer. Oke. Jadi jawabannya adalah D ya guys, komplementer. Oke, kenapa komplementer? Kenapa nggak substitusi? Kan dia menggantikan, harusnya kan negatif dong. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Apa tuh? Situsi positif. Situsi. Velita ngomong apa, Vel? Konstitusi. Kenapa selang? Good. Oke, good ya. Jadi jawabannya yang D, komplementer. Nah, oke, good, bener banget. Bener banget nih katanya Tasya. Kalau substitusi, maka ketika barang A naik, maka barang B itu juga naik. Jadi hubungannya adalah positif. Tapi kalau misalnya komplementer, contoh kayak misalnya motor dengan bensin. Kalau misalnya apa namanya bensin naik, maka orang akan berpikir lagi untuk membeli motor, mengkredit motor. Ya. Terus kalau misalnya antara roti dengan selai, kalau misalnya harga roti naik atau harga selai naik, maka orang juga akan berpikir kembali untuk membeli roti. Jadi hubungan antara apa namanya barang komplementer itu bersifat negatif. Paham ya? Kalau yang nggak paham chat aja atau on mic. Paham nggak penjelasannya? Paham ya? Yeah, it's still easy, right? Di soal itu masih gampang. Nanti kalau misalnya ada pertemuan selanjutnya, yes, entah itu Selasa depan, kita bakal bahas soal yang tipenya HOTS, oke? Ini masih gampang. Sebentar saya cek dulu. Hari Selasa itu ada jadwal saya. Yang ini. Oke.
Oke, mungkin minggu depan kita akan bahas lagi soal yang agak tricky, agak susah gitu kan. Mungkin bagi yang jago, ini mah tutup mata masih apa namanya masih bisa kejawab gitu kan. Oke, next number 10. Oke. Soal dana penerimaan daerah. Oke, good. Jawab nomor 10. Apa ya jawabannya? D lagi. D. Oke, Salma D, Stephanie D, Velita D again, Mel, ini kayaknya Penta D ini. D lagi. D. Oke, saya tutup. The answer is D, ya, dodol, delta, ya, dana perimbangan. Kenapa? Karena ini adalah milik pemerintah daerah. Oh, dana hibah, penerimaan perpajakan, baik itu pajak impor, pajak ekspor, ya, pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, ya, itu milik negara ya guys. Penerimaan bukan pajak, contohnya adalah pungutan, itu juga milik negara. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya. Ini masih gampang banget. Oke, sudah banyak nih chat nih. Apa jawabannya? Oke, A. Oke, good ya. Oke, good ya, bener ya. Alat tukar. Ini masih gampang banget. Oke. A. Yes. Cara uang menggantikan sistem barter merupakan contoh uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Oke, good banget. Masih gampang kan? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang nggak? Gampang banget ya? Ya kan? Easy. Oke. Nanti ya, Vel, minggu depan ya, Vel. Kita kuras otak minggu depan, oke? Oke, the last, nomor 12. Perhatikan. One, kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. And two, kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. And three, banyak timbul praktek monopoli dan kartel. And then, four, jenis dan jumlah barang yang diproduksi sangat-sangat terbatas. Oke, the question, berdasarkan data di atas, yang merupakan ciri sistem ekonomi liberal adalah ayo. Jangan cek Google. Jangan cek Google apalagi catatan, jangan. Apa jawabannya? Kak, scroll lagi lupa. Oh, ketutupan. Bentar. Wait ya. Sebentar. 50%. Kekecilan. Gimana? Oke. Ya. Ini. Saya kecilin lagi deh. 60. Kelihatan nggak? Kekecilan nggak? Nih. Satu, dua, tiga. Oke, AK. Kekecilan. Oke, sorry. Saya ini lagi deh. Oke. Sorry. Oke, banyak banget yang jawab A. Oke, good. Oke.
Berarti 1, 2, 3 ya, kalau yang A. Kenapa yang 4? Kenapa yang 4 ini itu salah menurut kalian? Why? Oke, kata Alvia, karena yang diproduksi beragam dan kompleks. Masuk akal, masuk akal. Oke, jadi kalau menurut kalian adalah 1, 2, dan 3, berarti 4 salah dong. Oke, kalau 4 menurut kalian salah, kenapa 4 itu salah? Emang 4 itu termasuk ke dalam sistem ekonomi apa? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, good ya. Komando itu juga betul. Akan tetapi jawabannya bisa 2. Sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Kenapa? Jawabannya ada 2. Karena kalau yang tradisional, alat dan bahan yang digunakan untuk proses produksi itu masih sangat tradisional. Otomatis kreativitas masih kurang, mesin-mesin juga kan masih sangat-sangat sedikit, ya kan? Otomatis jumlah barang yang diproduksi sangat terbatas. Lalu yang kedua itu sistem ekonomi komando atau terpusat, yes, yang sekarang dianut oleh negara seperti Korea Utara, Kuba, Cina di zaman lalu, yes. Kenapa? Karena sistem ekonomi komando atau terpusat itu tidak pernah mengakui yang namanya hak individu, hak perorangan. Sehingga kreativitas pun akan terbatas. Ditambah adanya pemerataan pendapat. Jadi mau sekreatif apapun kalian, mau sehebat apapun kalian, bahkan seorang penemu pun sekalian, gaji kalian tetap sekian, sama dengan buruh, sama dengan pekerja lainnya. Oleh karena itu mendorong kreativitas orang menjadi berkurang. Sehingga jenis dan jumlah barang yang diproduksi pun sangat terbatas. Paham sampai sini? Paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Paham. Oke, good. Banget, yes. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Farhan kalau nggak salah. Wait. Cuma nggak begitu kebaca. Salah, dari Fadio Rafliansyah menanyakan tentang dana perimbangan, ya nggak, Fat? Benar nggak? Oke, dana perimbangan. Oke. Jadi gini guys, kalau misalnya dana perimbangan itu kalau misalnya di undang-undangnya ya, itu tuh dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menunjang program desentralisasi. Itu ada tuh di undang-undang nomor sekian tahun saya tentang otonomi daerah. Tapi saya lupa. Jadi maksudnya dana perimbangan itu apa? Contohnya kayak misalnya dana BOS itu masuk ke dalam dana perimbangan. Kenapa? Itu adalah dana dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, yes, kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, untuk memberikan bantuan operasional sekolah kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Itu contoh dari dana perimbangan.
Nah, contoh lainnya lagi, itu ada yang namanya dana dana pembangunan. Misal di Kabupaten Bekasi ya, misal dari Kabupaten Bekasi itu akan dibangun sekolah. Maka Pemda Kabupaten Bekasi akan mengirimkan proposal kepada pemerintah provinsi untuk meminta sebagian dana. Nah, dana itulah yang nantinya disebut sebagai dana perimbangan. Itu, guys. Oke. Iko bisa hafal anak hukum. Saya bukan anak hukum, saya anak ekonomi ya. Saya anak manajemen. Oke. Kenapa bisa hafal? Ya karena apa ya? Itu waktu belajar sih pas UTBK itu masih ada undang-undangnya di buku catatan saya. Ya jadi masih hafal alhamdulillah. Oke. Ada pertanyaan? Jelas, Fadio? Benar kan ya Fadio? Ya Fadio. Jadi dana perimbangan itu adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBN kepada pemerintah. Jadi kalau dana perimbangan itu adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui APBN untuk menunjang program desentralisasi. Oke, paham ya? Oke, untuk sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Masih easy ya? Ya. Masih gampang kan? Kak, filenya nanti di tweet nggak, Kak? Gini aja deh, di share. Di tweet. Oke, saya kasih saya ya. Belum dikit lagi. Oke, itu line saya. Nanti kalau misalnya mau minta file itu chat di situ aja, di like, oke? Oke. Bukan diupload di G Drive Grotika. Iya, itu kalau buat menti. Tapi kalau untuk orang yang di luar Grotika, itu mintanya ke siapa? Ayo, ya kan? Mintanya ke saya, jangan apa-apa kok. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mungkin ada tadi penjelasan saya yang belum jelas atau si kecepatan. Contoh pungutan itu seperti apa ya? Oke. Gini. Ini pertanyaan yang agak tricky ya. Oke, ada pertanyaan dari Tasya. Kak, kalau penerimaan bukan pajak, kan kata kakak contohnya adalah pungutan. Contoh pungutannya seperti apa ya, Kak? Jadi yang saya maksud pungutan itu bukan kalian parkir di Indomaret, terus bayar ke tukang parkir 2.000 itu bukan pungutan ya, guys. Ada pungutan resmi dan pungutan tidak resmi. Pungutan tidak resmi itu seperti yang tadi ya, yang saya bilang. Kalian parkir di Indomaret, kalian parkir di Starbucks, kalian parkir dimanapun, terus bayar ke tukang parkir 1.000, itu pungutan tidak resmi. Tapi kalau pungutan resmi, contoh gampangnya gini deh, kalau di buku-buku mungkin agak ribet ya, atau bahkan tidak diberitahu contoh pungutan. Ya. Jadi kalau pungutan, itu kalau kata bahasa undang-undangnya, dana yang dikeluarkan oleh warga negara Indonesia yang di luar dari tetapan pemerintah atau pajak yang tidak ditetapkan oleh pemerintah secara formal ya untuk menunjang kehidupan bernegara. Itu kalau kata undang-undang, maaf kalau salah. Nah, contoh pungutan itu seperti apa? Kalian kalau misalnya naik mobil pulang kampung, entah itu ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, yang menggunakan jalan tol, pasti bayar tol.
saya mau tanya. Kalau misalnya kalian pulang kampung, entah itu ke Jawa, ke Bali, ke Sumatera, Kalimantan, yang melalui tol, kalian bayar tol nggak? Bayar. Tapi kan Kak, di tol itu udah ada golongan-golongannya, udah ada istilah katanya tuh mobil sekian, mobil roda 4 sekian, mobil truk sekian, bis sekian, memang. Tapi tidak diatur oleh pemerintah. Itu diatur oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya kalian pergi ke tol Cikampek, itu biaya mobil kalau nggak salah 7.500. Berbeda dengan kalau misalnya kalian masuk Bali. Lengkap. Oke, saya lanjut ya. Kalau misalnya kalian pergi ke tol, entah itu tol lain, ya, itu harganya beragam. Jadi contoh pungutan itu adalah seperti kalian bayar tol. Contoh. Terus ketika mobil, entah kalian menyadari atau tidak ya, mobil truk itu melalui jalan umum kayak misalnya jalan raya, bukan jalan tol ya, jalan raya itu pasti mendapatkan pungutan dan harus dibayarkan melalui Dishub, Dinas Perhubungan. Oke. Sebentar ya, saya cari lagi di Google. Kalau misalnya takutnya kalian kurang paham. Oke. Contoh yang lainnya itu yang saya dapat dari Google itu adalah bea masuk dan bea keluar. Apa? Kalau bea, kalian tahu nggak sih apa artinya bea dan cukai? Tahu nggak bedanya? Ada yang tahu nggak bea, perbedaan bea dan cukai? Atau oke. Jadi kalau misalnya bea masuk, bea keluar, bea impor, bea ekspor. Bea itu adalah biaya yang kita keluarkan ketika kita mengekspor atau mengimpor barang dari atau ke luar negeri. Contoh kayak misalnya gini, kalian belanja di Shopee, ya kan, belanja sepatu gitu kan, tapi dari luar. Nah, yang tadinya harganya 230 itu naik jadi 240. Kenapa? Karena 10.000-nya adalah bea masuk. Tapi kalau misalnya cukai adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang diperdagangkan secara khusus. Maksudnya apa? Contoh, tembakau, alkohol, metil alkohol, rokok, kretek. Nah, bahkan barang-barang terlarang seperti kayak misalnya narkoba, narkotika, psikotropika, dan lain sebagainya macamnya ya, itu dikenakan. Kalau misalnya bea itu pajak yang dikenakan terhadap barang-barang umum yang kalian beli dari luar atau kalian jual ke luar negeri. Tapi kalau misalnya cukai adalah pajak yang dikenakan kepada barang-barang yang dijual atau dibeli secara khusus. Khusus itu maksudnya tidak semua orang bisa. Oke?
Ada pertanyaan nggak? Jadi contohnya dia contoh pungutan itu seperti bea masuk dan bea keluar ya. Karena setahu saya pajak itu tidak mengatur tentang bea cukai. Pajak itu mengatur pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, terusnya lagi pajak kendaraan bermotor, ya kan, pajak penjualan, pajak pembelian barang mewah dan sebagainya macam. Pajak tidak mengatur bea cukai. Jadi bea cukai itu termasuk ke dalam pungutan. Oke, ada pertanyaan? Atau masih kurang jelas penjelasan saya? Oke, Pak, boleh jelaskan. Oke, karena soalnya cuma sampai 12, ya, saya akhiri sampai sini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu silahkan dipertanyakan. Cukai sama teks itu sama, Kak. Cukai sama teks. Cukai sama teks itu, cukai sama teks itu beda ya, guys. Beda. Kenapa beda? Contoh, jadi gini, ada, gak usah jauh-jauh deh ya saya ngomonginnya ya. Ada Direktorat Jenderal Perpajakan. Ada juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pertanyaan kalian, kenapa cukai itu tidak sama? Badannya aja, lembaganya aja beda. Ada Direktorat Perpajakan, ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Satu. Kedua, cukai itu tidak diatur secara resmi seperti pajak. Contoh kayak gini. Pajak penghasilan 10% dari gaji kalian itu adalah pajak buat pemerintah. Tapi kalau cukai itu enggak. Kalau misalnya pajak penghasilan, berapapun gaji kalian misalnya ya, berapapun gaji kalian, itu 10%-nya adalah milik pemerintah, contoh. Jadi harus dibayarkan 10% itu. Tapi kalau misalnya cukai itu enggak. Kalau cukai, misal kalau kita ngomongin tembakau, kretek ya, rokok. Rokok, misal rokoknya adalah Sampurna Mil, Gudang Garam Filter, Gudang Garam Super. 3 rokok ini itu beda-beda cukainya. Ada yang 856 per batang, ada yang 773 per batang, ada yang 893 per batang. Jadi nggak sama. Paham? Kalau pajak itu kan sama. Berapapun gaji kalian, 10%-nya adalah untuk pemerintah. Contoh ya. Jadi kalau misalnya cukai itu beda-beda, tergantung isinya, tergantung mereknya, tergantung tembakau apa yang dia pakai, tergantung kretek apa yang dia pakai, kan begitu. Contoh kayak misalnya minuman alkohol, ada vodka, whisky, Captain Morgan, tequila, yes, ada 4 jenis. Tapi keempat ini itu beda-beda cukai alkoholnya. Ada yang 153.000 per liter. Ada yang 249.534 per liter. Ada yang 103.756 per liter. Itu beda-beda, guys. Jadi paham ya, kalau misalnya cukai dan pajak itu beda. Kalau pajak itu udah ada undang-undangnya. Gaji kalian sekian, dipotongnya sekian. Rumah kalian luasnya sekian, dipotongnya sekian. Tapi kalau cukai itu beda, tergantung isinya, tergantung kandungannya. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Oke, jadi mulai sekarang kalau misalnya dengar kata bea cukai itu jangan digabungin lagi ya. Bea itu beda, cukai itu beda, pajak pun itu beda. Oke? Paham? Oke, kalau kalian nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai sini. Karena tadi 12 pertanyaan kalian jawab dengan benar semua, ya.
Semoga itu menambah keyakinan kalian ya, bahwa UTBK itu kalian akan berhasil, kalian akan mampu menjawab soal-soal yang bahkan gampang ya, karena kalau yang kayak Steph, kalau misalnya barang-barang mewah itu bukan cukai, tapi masuknya ke bea. Oke, cukai itu cuma rokok sama alkohol, sama wine, anggur gitu kan. Itu masuk ke dalam cukai. Tapi kalau misalnya kayak sneakers, it's like Nike, Adidas, or Kari, yes, itu masuknya ke dalam bea. Ya, oke, saya lanjutkan. Tadi kan kalian udah ngejawab. Oke, kan tadi kan kalian udah menjawab 12 pertanyaan dengan benar. Berarti saya yakin bahwa kalian juga bisa menjawab nanti pas UTBK. Saya doakan semoga kalian berhasil pas UTBK. Kenapa? Karena tiap hari waktu terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. UTBK semakin dekat, dan kita tidak boleh menepis fakta itu bahwa UTBK itu pasti akan semakin dekat. So, saya harap saya doain kalian bisa menjawab soal-soal pada UTBK, tidak hanya untuk bidang ekonomi, tapi untuk bidang-bidang yang lain. Saya doakan juga kalian mampu menggapai cita-cita dan impian kalian, termasuk memasuki universitas yang kalian inginkan, dengan mampu menjawab 12 pertanyaan ini. Saya harap kalian juga bisa memahami bahwa di UTBK itu tidak hanya soal-soal sulit, tidak hanya soal-soal mudah, tapi soal-soal gampang. Kalau misalnya kalian tidak bisa menjawab soal sulit, it's no problem. Tapi kalau misalnya soal mudah kalian tidak bisa menjawab, kan sayang. Maksud saya begitu. Jadi, tolong pahami lagi, teori juga jangan sampai lupa. Oke, thank you for the beautiful night, and saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat belajar, sukses selalu buat kalian. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Sama-sama guys. Thank you semua yang udah hadir, oke. Kita stop share and stop.